SPN Polda Gorontalo terbentuk tahun 2017 berdasarkan keputusan Kapolri nomor Ket 621 Romawi 6 2017 tanggal 16 Juni 2017 yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan untuk menciptakan dan mengembangkan kemampuan personil Polda Gorontalo menjadi lebih baik dan promoter. Untuk itu, dengan mengacu pada Renstra Satker Biro SDM Polda Gorontalo yang merupakan pelaksana dalam program pendidikan dan pelatihan Polda Gorontalo di tahun-tahun sebelumnya, maka dengan terbentuknya SPN terhitung sejak tahun 2018 telah menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan jangka menengah dalam rencana strategis 2020-2024. Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian, efisiensi penggunaan belanja negara dan akuntabilitas. Tantangan yang masih dihadapi SPN Polda Gorontalo antara lain dalam bidang administrasi. Saat ini SPN Polda Gorontalo dalam pembuatan dokumen administrasi perjalanan dinas sudah menggunakan aplikasi, namun masih banyak kekurangan fitur dalam mengoperasionalkannya, sehingga produk yang dihasilkan dari aplikasi tersebut masih belum sempurna. Dari permasalahan yang ada, maka dipandang perlu mengembangkan fitur dan penyempurnaan kembali aplikasi tersebut. Maka Action Leader membuat suatu inovasi aksi perubahan berupa pengembangan sistem administrasi perjalanan dinas berbasis website. Tujuan dari aksi perubahan adalah agar terciptanya proses pengembangan administrasi perjalanan dinas secara sistematis, efektif, dan tepat sasaran, sehingga memberikan kemudahan dalam akses data dan monitoring tahapan-tahapan penyusunan administrasi perjalanan dinas, sehingga dapat menunjang pelayanan kepada pihak yang membutuhkan. Tujuan dari aksi perubahan adalah agar terciptanya proses pengembangan administrasi perjalanan dinas secara sistematis, efektif, dan tepat sasaran, sehingga memberikan kemudahan dalam akses data dan monitoring tahapan-tahapan penyusunan administrasi perjalanan dinas, sehingga dapat menunjang pelayanan kepada pihak yang membutuhkan. Implementasi pengembangan aplikasi ini berdasarkan milestone adalah 1. Tahap perencanaan. A. Capaian milestone 1A. Menghadap mentor tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan. B. Capaian milestone 1B. Rapat koordinasi dengan stakeholder internal terkait proyek perubahan yang akan dilaksanakan. C. Capaian milestone 1C. Rapat koordinasi dengan stakeholder eksternal terkait proyek perubahan yang akan dilaksanakan. D. Capaian milestone 1D. Mengumpulkan data dukung untuk pelaksanaan proyek perubahan. Pengumpulan data dilakukan guna untuk penyusunan proyek perubahan dan pembuatan pengembangan aplikasi. 2. Pengorganisasian atau organizing. A. Capaian milestone 2A. Rapat pembentukan tim efektif. Dalam rapat ini, Project Leader memaparkan berbagai aspek dari proyek perubahan yang direncanakan, termasuk proses proyek yang akan dijalankan, dan meminta komitmen dan tanggung jawab staf yang akan terlibat dalam proyek perubahan. B. Capaian milestone 2B. Pembuatan sprint tim efektif. Sebelum pembentukan tim efektif, akan dibuat surat perintah yang ditandatangani oleh KSPN yang akan mendukung proyek perubahan dengan membahas proses terkait pengembangan sistem. C. Capaian milestone 2C. Rapat bersama tim efektif terkait dengan pembagian tugas bagi tim efektif. D. Capaian milestone 2D. Persiapan untuk pembuatan aplikasi. Membahas data apa saja yang telah terkumpul dan yang masih diperlukan guna untuk pengembangan aplikasi. 3. Pelaksanaan atau actuating. A. Capaian milestone 3A.
Membuat draft pengembangan aplikasi Sinindi. Menyampaikan konsep awal pembuatan aplikasi pengembangan sistem administrasi perjalanan dinas berbasis website. Programmer siap untuk membuat aplikasi pengembangan sistem administrasi perjalanan dinas berbasis website. B. Capaian milestone 3B. Membuat pengembangan aplikasi Sinindi. C. Capaian milestone 3C. Uji coba pengembangan aplikasi Sinindi. Project leader bersama tim efektif melaksanakan uji coba aplikasi pengembangan sistem administrasi perjalanan dinas berbasis website dengan membuka aplikasi dan mengoperasionalkannya, serta mencatat kekurangan yang dapat menjadi saran perbaikan. D. Capaian milestone 3D. Menyempurnakan aplikasi Sinindi. E. Capaian milestone 3E. Membuat konsep buku panduan pengembangan aplikasi Sinindi. F. Capaian milestone 3F. Membuat keputusan KSPN tentang buku panduan pengembangan aplikasi Sinindi. G. Capaian milestone 3G. Mengajukan penandatanganan buku panduan pengembangan aplikasi Sinindi. H. Capaian milestone 3H. Sosialisasi pengembangan aplikasi Sinindi. Sosialisasi dilakukan kepada tim efektif, stakeholder internal dan eksternal. I. Capaian milestone 3I. Implementasi pengembangan aplikasi Sinindi. 2. Monitoring dan evaluasi. A. Capaian milestone 4A. Melaksanakan Monef dengan membuat kuesioner. B. Capaian milestone 4B. Menyebarkan kuesioner dan mengolah data hasil kuesioner. C. Capaian milestone 4C. Membuat berita acara penyerahan hasil proyek perubahan. D. Capaian milestone 4D. Melakukan evaluasi. E. Capaian milestone 4E. Membuat laporan hasil proyek perubahan. Pembuatan proyek perubahan ini sesuai dengan jadwal yaitu 30 Agustus 2024. Adapun tahapan dalam penginputan pada aplikasi sistem administrasi perjalanan dinas berbasis website adalah sebagai berikut. Untuk mengakses aplikasi Sinindi melalui laman website Sinindi dengan menggunakan browser pada komputer atau perangkat mobile lain yang dapat terhubung ke internet. Untuk mengakses ke aplikasi Sinindi, buka aplikasi browser yang ada pada komputer Anda, kemudian ketikkan alamat URL sinindi.com pada address box browser, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman login. Kemudian silakan masukkan username dan password yang sudah disediakan oleh admin. Sinindi memiliki beberapa user akses untuk mengakses halaman panel Sinindi, yaitu user bendara, KPA, Kasubag. Masing-masing user memiliki peran atau akses halaman. Setelah melakukan login dengan memasukkan username dan password di halaman login, kemudian klik tombol masuk, user akan diarahkan ke halaman dashboard yang berisi informasi, yaitu total kegiatan luar daerah, total kegiatan dalam daerah, total data pegawai, dan total keseluruhan kegiatan. Sebelah kiri terdapat beberapa menu, yaitu dashboard, kegiatan, verifikasi, master data, dan settings. Semua menu ini hanya ditampilkan untuk user admin dan bendahara. Sedangkan untuk user Kasubag dan KPA, hanya terdapat 3 menu, yaitu dashboard, kegiatan, dan verifikasi. Sebelum menggunakan aplikasi Sinindi, silahkan lengkapi master data terlebih dahulu. Pada menu master data pangkat, jabatan, dan golongan merupakan data penting untuk keperluan data pegawai. Untuk menambahkan data pangkat, silahkan klik menu pangkat yang ada di dalam menu master data. Pada bagian atas kanan terdapat tombol tambah. Silahkan klik tombol tambah untuk menambah data pangkat terbaru, maka akan muncul form input data pangkat. Selanjutnya klik tambah untuk menyimpan data pangkat yang baru ditambahkan, atau klik batal untuk membatalkan menyimpan data pangkat. Setelah menambahkan data pangkat, selanjutnya data jabatan. Sama seperti data pangkat, silahkan buka menu jabatan yang ada di dalam menu master data, kemudian terdapat tombol tambah yang terletak pada bagian atas kanan, lalu klik tombol tersebut untuk membuka form inputan data jabatan.
Setelah mengisi data jabatan, silahkan klik tambah untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya data golongan. Sama seperti data pangkat dan jabatan, menu untuk halaman data golongan terletak di dalam menu master data. Silahkan masuk ke halaman data golongan dengan melakukan klik di menu master data kemudian golongan. Setelah halaman ditampilkan, pada bagian atas kanan terdapat tombol tambah. Silahkan lakukan klik pada tombol tambah yang ada pada bagian atas kiri untuk membuka form inputan data golongan. Dan silahkan klik tambah untuk menyimpan data tersebut. Master data pegawai yang merupakan submenu dari master data. Master data pegawai sangat penting untuk mengelola atau menggunakan aplikasi Sinindi. Pada halaman master data pegawai, terdapat tombol tambah yang berfungsi untuk membuat atau menambah data pegawai baru. Klik tombol tambah untuk melakukan inputan form untuk data pegawai baru. Silahkan masukkan data pegawai yang akan ditambahkan seperti NIP, NRP, nama lengkap dan lain. Khusus untuk nomor HP WhatsApp. Data ini akan digunakan untuk mengirim notifikasi WhatsApp ke pegawai yang bersangkutan ketika mengajukan berkas atau melakukan verifikasi berkas kegiatan. Kemudian silahkan tekan tombol simpan untuk menyimpan data pegawai baru. Selanjutnya pergi ke menu data anggaran. Data anggaran merupakan data harga indeks dari biaya harian, biaya tiket, biaya penginapan hotel, biaya taksi setempat untuk kegiatan dalam daerah maupun kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah. Setelah semua master data sudah diinput, maka data sudah siap digunakan. Silahkan masuk ke menu kegiatan. Halaman kegiatan ini akan digunakan untuk membuat data kegiatan dengan melakukan klik pada tombol buat kegiatan, kemudian akan muncul form input data kegiatan. Silahkan isi form kegiatan seperti inputan surat yang nantinya akan berisi isi surat yang diterima, kemudian kegiatan diinput dengan deskripsi kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya pilih tempat pelaksanaan di dalam provinsi atau di luar provinsi. Jika dipilih dalam provinsi, maka selanjutkan pilih kabupaten mana yang akan dituju. Sebaliknya jika dipilih luar provinsi, maka selanjutnya pilih provinsi yang akan dituju, kemudian pilih jenis transportasi, darat, laut, atau udara. Kemudian klik tombol tambah kegiatan. Maka data kegiatan akan dibuatkan, silah klik tombol dengan ikon mata untuk melihat detail dari kegiatan yang sudah dibuatkan. Ini merupakan halaman detail kegiatan yang sudah dibuka tadi. Selanjutnya silahkan tambah data pegawai yang melaksanakan kegiatan ini, dengan menekan tombol tambah pada area pegawai, dan silahkan pilih pegawai yang mengikuti kegiatan ini, kemudian pilih jika pegawai ini sebagai ketua atau jangan dipilih jika pegawai ini sebagai anggota. Silahkan klik tombol tambah untuk menambah data pegawai. Kemudian silahkan tambah pegawai lagi sebagai anggota. Kemudian klik tambah. Kemudian pada area berkas, silahkan klik tombol buat berkas print, kemudian silahkan masukkan data yang diperlukan untuk surat perintah, seperti nomor surat, poin dasar dan poin untuk. Kemudian tekan simpan, maka berkas print akan dibuatkan. Selanjutnya buat berkas nota dinas, dengan melakukan klik tombol buat nota pada area berkas. Kemudian silahkan isi nomor surat dan poin rujukan untuk kebutuhan berkas nota dinas. Selanjutnya silahkan klik simpan, maka berkas nota dinas akan dibuatkan.
Selanjutnya buat SPPD dengan melakukan tombol tambah SPPD pada area berkas. Kemudian isi nomor SPPD dan selanjutnya klik simpan. Maka berkas SPPD akan dibuatkan. Untuk melihat hasil berkas yang sudah dibuatkan, silakan klik tombol dengan ikon printer pada masing-masing tombol berkas. Contoh pada berkas print. Kemudian silakan klik tombol ajukan berkas, maka berkas ini akan diajukan ke Kasubag Renmin untuk dilakukan verifikasi. Kemudian notifikasi WhatsApp akan masuk ke nomor tujuan Kasubag Renmin untuk memberitahukan jika ada pengajuan berkas. Untuk keluar dari aplikasi Sinindi, silahkan klik tombol keluar yang terletak di bawah kiri dengan ikon keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Dr. Andes Yuci Prasetya Bahadi MH, Kapolda Gorontalo, memberikan dukungan kepada peserta PKN 2 tahun 2024 atas nama AKBP Bobi Rahman SE MPD atas proyek perubahan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan administrasi perjalanan dinas. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat bagi organisasi Polri menuju Polri yang presisi. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Agus Widodo SIKMH mendukung program atau proyek perubahan yang dilaksanakan oleh WKSPN kami dalam mengikuti pendidikan di PKN, di mana beliau mencanangkan untuk pencatatan atau pendataan perjalanan dinas melalui website, dan itu sangat membantu sehingga kita bisa melaksanakan perencanaan anggaran dengan baik dan penggunaan anggaran terutama perjalanan dinas tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bombit Agus Mulyo, SE MM AK CA CSFA, Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, memberikan dukungan kepada peserta PKN 2 tahun 2024 atas nama AKBP Bobi Rahman SE MPD atas proyek perubahan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan administrasi perjalanan dinas. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat bagi organisasi Polri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Prihadi, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPP Provinsi Gorontalo, memberi dukungan kepada peserta PKN 2 tahun 2024 atas nama AKBP Bobi Rahman SE MPD atas proyek perubahan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan administrasi perjalanan dinas. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat bagi organisasi Polri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Tendi Maranatha SE dari Pustu Polri mendukung proyek perubahan sistem administrasi perjalanan dinas berbasis website oleh AKBP Bobi Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Anwar Saifullah SE, Jabatan Kasubag Renmin SPN Polda Gorontalo, memberikan dukungan kepada peserta PKN 2 angkatan 24 tahun 2024 atas nama AKBP Bobi Rahman SE MPD atas proyek perubahan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan administrasi perjalanan dinas. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat bagi organisasi Polri menuju Polri yang presisi. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Firman Taufik SIK, Jabatan Kapolsis, bersama dengan rekan-rekan pengasuh Angkatan 52 SPN Polda Gorontalo memberikan dukungan kepada peserta PKN 2 Angkatan 24 tahun 2024 atas nama AKBP
Bobi Rahman SE MPD atas proyek perubahan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan administrasi perjalanan dinas. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat bagi organisasi Polri menuju Polri yang presisi. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wisnu Agus Priyanto Maku, SAK, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, memberikan dukungan kepada peserta PKN 2 Angkatan 24 tahun 2024 atas nama AKBP Bobi Rahman SE MPD atas proyek perubahan melalui pemanfaatan teknologi guna percepatan administrasi perjalanan dinas. Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat bagi organisasi Polri menuju Polri yang presisi. Salam presisi. Saya Ibtu Jalaluddin Modanggu, Kasubag Lakcarlat Bakcarlat SPN Polda Gorontalo, memberikan dukungan kepada peserta PKN 2 Angkatan 24 tahun 2024 atas nama AKBP Bobi Rahman SE MPD atas proyek perubahan melalui pemanfaatan teknologi guna percepatan administrasi perjalanan dinas. Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat bagi organisasi Polri menuju Polri yang presisi. Salam presisi. Kami personil SPN Polda Gorontalo memberikan dukungan kepada AKBP Bobi Rahman SE MPD peserta PKN tingkat 2 Angkatan 24 BPSDM Provinsi Kalimantan Timur atas proyek perubahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan percepatan administrasi perjalanan dinas berbasis website. Sukses selalu!